Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Amara Cinda Dewi Amin Putri, 2. Cahyaning Mufaroka, 3. Fitria Dwi Kumarasari, dan yang keempat Zaniatul Surya akan mempresentasikan tentang jenis paragraf berdasarkan letak satuan karangan, berdasarkan isi atau tujuan karangan, berdasarkan letak kalimat utama, dan syarat paragraf efektif. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak satuan karangan ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf ini. Yang pertama, paragraf ini berfungsi mengantar pokok masalah karangan. 2. Paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. Yang keempat, kalimat dan paragraf bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf ini bisa disebut paragraf pengembang, yaitu jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan ini. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan paragraf isi. Yang pertama, mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit, perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. Ketiga, pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. 4. Memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan diagram, grafik, kurva. 5. Menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir dari sebuah karangan yang disampaikan secara horizontal dan vertikal dalam rincian. Ada hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf penutup ini. Yang pertama, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya atau tidak nyambung. 2. Paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. 3. Paragraf ini harus mendapat kesan positif dan bersifat informatif. Yang keempat, pengetahuan yang logis dan kondusif. Kelima, paragraf dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang ada di paragraf pembuka. Yang keenam, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. 7. Berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi, dan yang terakhir, usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf persuasi, yang kedua, paragraf argumentasi, yang ketiga, paragraf eksposisi, yang keempat, paragraf narasi, dan yang kelima, paragraf deskripsi. Paragraf persuasi bertujuan untuk merayu para pembaca agar mereka mau menerima gagasan ataupun ide yang disampaikan oleh penulis. Nah, jenis-jenis paragraf persuasi ada 4. Yang pertama, persuasi propaganda. Yang kedua, persuasi pendidikan. Yang ketiga, persuasi iklan atau advertensi. Dan yang keempat, persuasi politik. Lalu yang kedua, ada paragraf argumentasi. Ini bertujuan untuk pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan alasannya. Nah, ciri-ciri dari paragraf argumentasi yang pertama berisi pendapat dari si penulis terkait suatu peristiwa. Dan yang kedua adanya fakta-fakta yang mendukung pendapat sang penulis. Yang ketiga, pendapat dikemukakan secara analitis atau secara analogis.
yang menggunakan perumpamaan, dan yang keempat diakhiri dengan kesimpulan dari sang penulis. Lalu yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf ini berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari paragraf eksposisi yang pertama berisi petunjuk dalam melakukan atau meraih sesuatu. Dan yang kedua, isi paragrafnya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga pembaca pun bertambah wawasannya. Lalu yang ketiga, berisi uraian tentang suatu peristiwa. Dan yang keempat, tidak bersifat membujuk atau memaksa si pembacanya. Lalu yang keempat, ada paragraf narasi. Paragraf ini berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang didasari oleh data dan fakta yang ada. Nah, ciri-ciri dari paragraf narasi antara lain adanya tokoh atau pelaku, lalu adanya latar tempat, waktu atau suasana, lalu adanya alur atau jalan cerita, dan paragraf ditulis secara kronologis atau urut berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi tentang penggambaran sebuah objek secara detail. Nah, ciri-ciri dari paragraf deskripsi yaitu berisi penggambaran objek atau benda, lalu banyak menggunakan jenis-jenis kata sifat di dalamnya. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif dan induktif atau campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf. Urutannya umum ke khusus. Yang kedua ada paragraf induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan. Yang ketiga ada paragraf deduktif, induktif atau campuran. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, terbentuklah paragraf deduktif induktif. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Syarat-syarat paragraf efektif ada 5, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, dan pola susunan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu hanya memuat satu hal saja. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kepaduan suatu paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. Yang ketiga, kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Kemudian yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, tergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Kemudian yang kelima, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar
dan bersetalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.